Bapak Ibu Saudara, kita belajar letting go. Seberapa penting letting go? Saya buka dengan kalimat Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, kesehatan adalah harta terbesar. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Orang sehat punya 1000 keinginan. Orang sakit punya berapa banyak keinginan? 1. Nggak usah sakit keras, demam aja. Pernah demam ya semuanya ya? Demam aja. Kalau sudah agak parah, stres loh ya. Kapan sembuhnya ini? Kapan sembuhnya? Tidur, menderita, sakit kepala, panas, meriang, rasanya sudah tidur setengah hari ya. Buka mata, cetiam cengnya ya, cuma 1 jam, si leo cele ya. Itu baru demam Bapak Ibu, belum alam neraka ya. Agak panas sedikit aja. Lanjut. Kesabaran adalah tapa tertinggi ya. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Latihan yang tertinggi sudah kesabaran. Jadi siapapun yang di ruangan ini, tolong ya, kesabaran Anda itu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Jangan turun ya. Setiap tahun jadi orang yang semakin sabar. Tidak peduli saat ini kesabaran Anda setipis apa, tidak peduli ya. Setidaknya setiap tahun berkembang. Terakhir, Sang Buddha mengatakan, tidak melekat adalah kebijaksanaan yang paling berharga ya. Jadi kebijaksanaan itu banyak Bapak Ibu dalam ajaran Buddha, banyak. Satu ketika dipertanyakan oleh seseorang kepada Sang Buddha, di antara semua kebijaksanaan, yang mana yang paling berharga? Sang Buddha menjawab, tidak melekat ya. Jadi Anda dapat 3 hari ini. Nanti saya tambahin 1 lagi. Kalau ditanya, apa harta terbesar? Kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sehat, Bapak Ibu orang kaya, betul ya? Ya, Bapak Ibu kalau hari ini sehat, Bapak Ibu orang kaya. Tidak percaya? Coba kalau ada yang mau beli ginjalnya 30M, mau jual? Nah, nggak mau jual kan? Nah itu. Jadi tidak perlu tas bermerek, ginjal. Nah, jadi kalau nanti ada yang tanya, lu dulu pakai itu tas mahal branded, apa yang mahal tasnya, merek apa? Gucci ya misalkan ya. Nggak di endorse juga saya, nggak ya. Tiba-tiba sih Gucci gitu, nggak boleh juga ya. Merek yang lebih mahal lagi juga ada ya. Saya tidak hafal semua ya. Nah, tadi saya lewat ada Koko 1 Givenchy. Nah, itu kedengarannya agak mahal juga itu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau satu ketika Anda cutmeng ya keluar rumah, biasanya Anda agak parlente. Kali itu Anda tidak parlente. Mana tas brandedmu? Enggak. Saya bawa yang lebih mahal. Mana ada nih? Ginjal. Nah, kata Bante Abijato, sacap M pun maibe ya. Bapak Ibu Saudara, kesabaran tapa tertinggi. Saya sengaja ulang ya biar hafal. Jadi ketika kita banyak problem, tidak nyaman, keluarkan mantra ini. Kesabaran tapa tertinggi. Kesabaran tapa tertinggi. Bertapa itu artinya praktek dharma, betul ya? Meditasi, bertapa. Yang sudah yang paling tinggi, meditasi yang sudah paling tinggi untuk keseharian, kesabaran. Lalu lanjut. Di antara semua kebijaksanaan, yang paling berharga adalah tidak melekat. Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana supaya tidak melekat? Salah satu ajaran Sang Buddha yang paling berharga agar kita mulai belajar tidak melekat adalah memahami anicca ya. Tidak melekat itu bisa melepas,
Bahasa Hokkiennya Pangha. Ya, saya tidak tahu itu Hokkien atau Mandarin, ya, tapi saya dengar ceramah dari bante-bante di Malaysia, Pangha. 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 Bapak Ibu, mari kita lihat seberapa pentingnya anicca. Saya akan tunjukkan Anda manusia yang paling buruk sampai manusia yang paling hebat. Yang paling buruk cari di mana Bapak Ibu? Turun kita ke alam neraka. Ya, paling buruk sudah alam neraka. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang jatuh ke alam neraka, dia akan bertemu Gyamloong, Dewa Yama. Dan itu ada di Sutta, ya. Tidak semuanya pas dengan tradisi Tionghoa. Dalam artian, mungkin yang Anda dengar mengenai Gyamloong itu tidak semuanya pas. Kalau yang di Sutta, Gyamloong itu sesungguhnya adalah guru atau relawan turun ke alam neraka untuk apa? Nasehatin mereka yang jahat. Ya, itu salah satu tugas dari Gyamloong, Dewa Yama. Di dalam Sutta, kitab suci, ada satu sutta namanya Dewa Duta Sutta. Di situ Bapak Ibu Saudara, mereka yang tiba di alam neraka, lahir di alam neraka karena sangat jahat, ketemu Gyamloong. Gyamloong itu nanya begini. Sebelum saya lanjut, Anda jangan beranggapan Gyamloong tinggal di neraka ya. Tidak ya. Gyamloong itu dewa, tinggalnya di alam surga. Tapi kenapa ke neraka Bante? Makanya tadi saya sebut beliau itu relawan. Itu tidak ada bedanya dengan umat Buddha yang mengajarkan Dharma di penjara. Saya ketemu umat Buddha ibu-ibu ya, dia ngajar Dharma di penjara. Penjara khusus wanita. Seminggu 5 hari di sana. Tapi apakah dia masuk penjara? Tidak. Sore dia pulang ya. Dan dia cerita banyak sekali. Ya, para wanita di penjara itu sungguh kasihan. Semuanya curhat ke dia. Yang paling berat kalau hamil Bante, aduh ribet sekali. Dia cerita banyak. Bapak Ibu Saudara, para makhluk neraka itu lahir di alam neraka. Gyamloong nanya begini. Saya mengirimkan dewa kepada Anda berulang kali. Kenapa? Kenapa kamu tidak berubah? Kenapa kamu tidak mengerti? Padahal dewa itu sudah mendatangimu. Nah, orang jahat itu bilang, mana Uwa? Ya, nggak ada. Mana ada dewa datangi saya? Kalau ada saya pasti berubah. Misalkan ya, mana ada? Gyamloong bilang begini. Pernah enggak kamu melihat bayi lahir? Pernah dewa. Apa kamu tidak berpikir kelak kamu bisa lahir lagi? Apa kamu tidak berpikir Lua bosyo sima, ya, tidak hati-hati? Pernah ndak kamu melihat orang tua? Pernah ndak? Pernah dewa. Apa kamu tidak berpikir kamu juga kelak menjadi tua? Apa kamu tidak berpikir kamu tidak selamanya di bumi ini atau tidak selamanya di alam manusia? Ya dewa. Pernah ndak melihat orang sakit? Pernah dewa. Apa kamu tidak berpikir kamu juga bisa sakit? Kenapa kamu berbuat jahat seenaknya? Apa kamu tidak berpikir orang lain sakit, kamu juga bisa sakit? Pernah ndak melihat orang mati? Pernah dewa. Apa kamu tidak berpikir kamu juga bisa mati? Orang lain mati, kamu juga bisa mati. Kenapa kamu tidak hati-hati dalam hidupmu? Kenapa sampai jatuh ke alam neraka? Dimarahi, ditegur, diberi nasihat oleh Dewa Yama. Dan para makhluk neraka itu tidak bisa berkelit, ya. Itulah 4 dewa yang mendatangi para orang jahat itu. Tapi dari 4 itu apa yang paling terlihat Bapak Ibu? Anicca. Kalau tidak anicca,
dia juga tidak jatuh ke alam neraka. Betul ya? Anda renungkan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang punya karakter buruk. Kapan mereka bertobat? Setelah kena batunya. Betul? Kena batunya itu apa? Itu duka. Tapi ada orang sebegitu jahat, ya, sudah didatangi pertanda-pertanda, masih belum mengerti. Lanjut nomor 2. Saya akan ajak Anda melihat manusia terbaik. Siapa manusia terbaik Bapak Ibu? Seorang Buddha. Betul? Kita ambil muridnya. Nah, tidak ada di sini. Ya, sebelah kanan sang Buddha Bante Sariputta. Salah satu manusia terbaik yang pernah muncul di dunia. Murid sang Buddha yang paling bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ketika beliau belum menjadi biku, beliau terinspirasi untuk belajar mengetahui ajaran ini karena bertemu seorang Bante yang sedang pindah patah. Begitu ya. Saking anggunnya beliau berpindah patah, berwibawa, pemuda Sariputta bertanya, apa ajaran dari gurumu? Bapak Ibu Saudara, Bante Asaji pada saat itu menjawab, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kalau dalam bahasa Thai yang dulu saya hafal, dalam bahasa Thai itu kalimatnya begini, segala hal secara alamiah memiliki kemunculannya. Segala hal secara alamiah memiliki kepadamannya. Kalimat ini menjadikan Bante Sariputta mencapai kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda merenung makhluk neraka TGE Chongseng, ya, bahasa Hokkien TGE Chongseng, ya, hell being Imbun Wa, ya, hell being, mereka juga diingatkan anicca. Manusia hebat Bante Sariputta, beliau mendapatkan pelajaran dari anicca. Sepenting itulah anicca Bapak Ibu. 10 menit lagi saya kelar Bapak Ibu. Ya, tidak panjang, agar Anda masih punya banyak energi untuk nanti sore. Ya, 10 menit, 12 menit sampai 10:15. Saya ingin Anda pulang bengpe, paham anicca. Ya. Kalau Anda paham anicca, melepas itu tidak sulit. Baik, saya akan mulai dengan yang sangat penting. Bapak Ibu nanti pulang, Anda cari kertas, Anda tulis semua yang membuat Anda menderita. Tulis, ya, tidak perlu lapor ke saya. Simpen aja sendiri. Ini yang keempat. Kan tadi kita hafal 3 toh. Kesehatan harta terbesar, kesabaran tapa tertinggi, tidak melekat adalah kebijaksanaan yang paling berharga. Tambah 1. Ini semua kalimat sang Buddha, ya. Ajaran para Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan, ya. Pakai bahasa Pali sedikit. Ajaran para Buddha adalah mengenai duka dan lenyapnya duka. Sekali lagi biar hafal ya. Ajaran para Buddha adalah mengenai duka dan lenyapnya duka. Bukan satu Buddha, para Buddha, semua Buddha. Semua Buddha itu ajarannya sama, mengenai duka dan lenyapnya duka. Bapak Ibu Saudara, Anda catat nanti semua yang bisa membuat Anda duka, ya, catat di kertas. Semuanya ada jawabannya di dalam Dharma. Semuanya. Tapi latihannya itu yang perlu waktu. Contoh, setuju enggak
Marah itu menderita. Setuju? Dalam Dharma ada ajaran supaya kita tidak marah. Cemburu, menderita? Menderita. Ada ajarannya supaya kita tidak cemburu. Anda catat semua Bapak Ibu yang membuat kita menderita. Saya angkat satu yang paling halus untuk pagi hari ini. Ego. Ego ya. Ego itu apa Bante? Ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin dilihat, ya, ingin diangkat, tidak mau diabaikan, ya, tidak mau direndahkan, ingin dipentingkan. Ego. Setiap kali Bapak Ibu Saudara dikritik, dicela, kita nggak usah cerita dimarahi dulu, kita nggak usah cerita dibentak dulu, yang lembut aja, dikritik, dicela. Anda sakit hati, salah siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Apa yang bikin kita sakit? Ego. Ego yang bikin kita sakit. Padahal pernah enggak Bapak Ibu mengkritik? Pernah? Pernah enggak Bapak Ibu mencelah? Pernah? Tapi ketika dikritik, dicela nyaman enggak? Enggak. Fair enggak? Enggak. Enggak fair. Ya. Ketika Anda mencela, Anda enggak mikirkan kalau orang bisa sakit hati, betul? Ketika Anda mengkritik, Anda enggak memikirkan orang itu enggak nyaman. Tapi ketika kita dikritik, ego kita keluar semua. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak semuanya dilepas, ya. Tapi saya mengerti sangat sulit. Anda belum sanggup melepas 100%, 30%, 40%. Taunya dari mana Bante? Sudah tidak begitu panas, ya. Kalau 2 tahun yang lalu kita dikritik, panasnya minta ampun, ya. Setelah Anda sering datang ke wihara, dengar dharma, lewat online, lewat offline, 2 tahun berlalu Anda dapat kritikan. Saya enggak seperti dulu lagi loh. Dan kenapa Anda harus marah? Kritik itu kan tidak harus benar, betul ya? Kritik itu tidak harus benar. Kalau Anda dikritik tidak benar juga tidak perlu marah. Nanti Anda sudah dingin, Anda pulang, Anda renungkan. Unya bo celea. Kek laisio. Benar enggak ini? Enggak. Saya enggak seperti itu. Dia salah paham. Ya sudah. Tapi kadangkala kita seperti itu. Betul ya? Iya ya. Kayaknya cow langkong wah colo ah. Kok siti wah. Ya, saya memang sering berucap kasar. Harus berubah, harus berubah. Betul Bapak Ibu? Melepas ini Bapak Ibu, semuanya dilepas. Yang buruk-buruk. Saya akan habiskan materi ini. Semoga Anda benar-benar pintar melepas. Kita mulai dari tubuh, ya. Rupa, R-U-P-A dalam bahasa Pali. Kita akan bahas pancakanda. 1, rupa. Rupa itu tidak kekal Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dilekati. Semakin Anda lekati, semakin sakit hati ketika dia berubah. Semakin simtia. Bisa enggak badan ini tua? Bisa. Jadi make up boleh enggak Bante? Boleh. Ya, Anda silakan tampil yang terbaik. Silahkan untuk umat ya. Bante ngapain make up? Ya, silahkan untuk umat ketika tidak atas sila. Tapi ketika Anda pulang, Anda bersihin make upnya, hayu sehun ya, ayu. Ada keriput tambah sini, tambah sini. Ada orang bisa stres seminggu, betul? Ya, diurut-urut, bokambon ya. Tarik-tarik itu face lifting, nah, tarik-tarik.
tetap kerut juga. Umat Buddha itu seperti ini. Make up, silahkan tampil yang terbaik. Ketika tidak atas sila, pulang cuci wajah, mengkerut. Anicca, umur bertambah, harus rajin belajar dharma. Betul? Ya, Anda untung dua-duanya. Ya, lutut bisa sakit, bisa. Jaga dengan baik. Ya, konsultasikan ke dokter. Katanya, Anda riset sendiri. Katanya, ada ibu-ibu yang ngabarkan saya. Setelah lututnya sehat, dokternya minta dia pagi sepedaan 15 menit. Sepeda statis ya, yang indoor. Sore atau malam 15 menit. Bante, kaki saya sudah nggak sakit lagi. Ada yang ngajarin konsumsi kunyit. Minum kunyit. Bante nggak sakit lagi. Anda carilah ilmu Anda sendiri. Ya. Tapi pertanyaannya, semakin tua makin sakit enggak? Makin sakit. Wajar. Dijaga sebaik mungkin pun dia tetap bisa sakit. Ya. Ketika kita sudah menjaga yang terbaik tapi tetap sakit, keluarkan dharma kita. Ya. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Sabar. Tambah lagi, kendati pun tubuhku sakit, batin tidaklah sakit. Ya, walaupun tubuhku sakit, batin tidaklah sakit. Gimana caranya Bante? Lututnya. Soalnya namanya lau leo. Ya. Utiam sia, tiaking, ok dharma, meditasi, coho, dana, sila, samadhi, tanya. Colang ok pun jinjia u isu leo. Cele tia tampuk biaukin. Gitu ya. Lanjut. Perasaan. Perasaan Bapak Ibu yang buruk-buruk belajar dilepas. Apa Bante yang buruk-buruk? Dendam. Anda mau dendam seberapa lama? Ya, ada itu klasik sekali, pengibaratan klasik. Mengangkat gelas. Ini klasik sekali ini. Ya, sudah terkenal perumpamaan ini. Kalau diangkat 2 menit capek enggak? Enggak. Kalau diangkat 2 hari capek? Angkat ini 2 hari, macam ciu tu beyo ya. Ya. Seperti itulah dendam ya. Ya, kalau Anda dendam, Anda simpan terus, apapun yang Anda lakukan Anda tidak bahagia. Padahal Anda datang ke wihara belajar dharma, Sang Buddha hanya mengajarkan apa? Melenyapkan penderitaan, ya. Anda catat semua duka Anda. Dendam, lo cekailang, guca pienwa, sudah aneh ho ka ileo iko pienwa, Bante kiwa mai dendam, mana ya? Gitu ya. Nah, jangan dilepas, ban lepas, ban lepas. Ya, dendam jangan dipupuk, pelan-pelan. Gak bisa langsung hilang, gak apa-apa. 100% jadi 95, 80, pelan-pelan buang. Cara mikirnya gimana? Kalau lang pun sie, ya. Semua orang akhirnya mati. Anda mau mengakhiri hidup ini dengan keberkahan atau dengan dendam, Bapak Ibu? Keberkahan. Anda ingin lahir ke tempat yang lebih terang atau yang lebih gelap? Terang. Buanglah kebencian, ya. Pikiran, tubuh, perasaan sudah, pikiran. Pikiran-pikiran yang buruk-buruk, penyesalan-penyesalan, belajar untuk dilepas, ya. Ada orang terperangkap penyesalan. Beberapa datang ke saya, penyesalan yang sangat berat. Ya, hidup itu memang bisa terjadi kesalahan, ya. Yang sudah berlalu ya apa boleh buat. Kita nggak punya mesin waktu, nggak bisa mundur lagi. Tapi saat ini beruntung ketemu dharma, belajar, ya, semua masih bisa menjadi lebih baik. Seburuk-buruknya hidup, paling buruk itu pemuda Anggulimala. Betul Bapak Ibu? Seburuk-buruknya hidup, terburuk itu pemuda Anggulimala. Pemuda Anggulimala ini membunuh 1000-an orang. Bukan 999, tapi 1000-an. Kok bisa? Habis waktu.
Tambah 5 menit ya. Tambah 5 menit. Bapak Ibu Saudara, karena jari yang dikumpulkan di awal-awal itu dimakan sama gagak ya. Bagi Anda yang tidak tahu ceritanya, Angulimala ini dibohongi sama gurunya harus mengumpulkan jari orang. Satu pembunuhan satu jari. Kalau sudah terkumpul 1000, dia boleh belajar lagi sama gurunya. Ya, kalau diceritakan panjang, tapi dia ditipu. Jadi dia bunuh 1000-an orang dan hampir membunuh ibunya. Akhirnya bertemu Sang Buddha, belajar Dharma, mampu mencapai arahat. Sangat pahit hidupnya. Ya, ketika belum mencapai arahat masih seorang biku, masih seorang biku yang belum arahat. Keluar Pindapata, dilempari batu, dilempari kayu, pulang berdarah-darah. Pernah datang ke Sang Buddha, Sang Buddha, saya sudah tidak sanggup. Bagaimana ini? Saya sudah tidak sanggup. Setiap keluar dia bonyok, setiap keluar dia bonyok. Ya, Sang Buddha bilang apa? Tege tankin lu lewa. Nah, Huco pun yang Hokkien O ya sudah ya. Wah yang Hokkien O ya, si Huco ya. Tege tankin lu lewa. Lu hak koi ke, lu hak koi lien. Kamu sudah ditunggu neraka, kamu harus berjuang, kamu harus berlatih. Saya tahu ada yang ingin bertanya, bagaimana bisa Bante bunuh 1000-an orang bisa jadi arahat? Tidak ada waktu untuk menjelaskan ya. Kalau saya jelaskan 45 menit ya. Tapi intinya dia bisa buang semua kotoran batin mencapai arahat ya. Persepsi yang buruk-buruk itu juga jangan dipegang terus ya. Anda nggak suka seseorang, Anda cap dia jelek setengah mati. Jangan, orang bisa berubah ya. Jangan pakai cara bosukai, ndak suka dia, seumur hidup ndak suka. Jangan. Berikan orang kesempatan. Setengah tahun lagi ketemu, coba di review. Atau 1 tahun lagi ketemu, coba di review. Karakter dia berubah ndak? Kalau dia menjadi lebih baik, tapi Anda tetap tidak suka, fair tidak Bapak Ibu? Tidak fair dan tidak baik untuk batin kita. Ya, itu bukan meta Bapak Ibu. Orang bisa berubah. Belum berubah Bante, ya sudah. Belum berubah, tetap meta. Sudah berubah Bante, berikan meta. Ya, kadangkala apresiasi. Wah, kamu bagus ya sekarang ya, hebat ya. Ya. Persepsi kita juga anicca. Terutama kita buang yang buruk-buruk. Bapak Ibu Saudara, saya baru membahas 4 dari 5 kanda. Ya, itu bahasa Pali agak sulit memang ya. Artinya tubuh dan batin. Tubuh dan batin. Batin ada 4. Perasaan, kesadaran, pikiran, perasaan, persepsi. Kesadaran tidak saya bahas ya, skip aja. Tadi kita ambil contoh perasaan, dendam ya, pikiran, penyesalan-penyesalan, persepsi, bagaimana kita menilai orang, anicca. Anda belajar jangan melekati seluruh perubahan-perubahan pancakanda ini. Terakhir, tapi apa salah satu ilmu kita pintar melepas? Punya kebahagiaan batin ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu punya kebahagiaan batinia, Anda tidak melihat materi itu terlalu tinggi ya. Sim eng huahi, gampang berbahagia dari apa yang bukan materi ya. Dharma, kumpul keluarga ya, keharmonisan dengan teman, itu bukan sesuatu yang datang dari duniawi, datang dari materi, datang dari uang lah kalau lebih gampangnya dicerna. Kalau Anda sudah memahami bahwa tidak semua kebahagiaan itu dari materi, maka ketika materi itu berubah, Anda tidak terlalu gejolak. Contoh, satu ketika Anda lihat mobil Anda digores. Mobil itu materi bukan? Materi ya, tapi Anda sudah tidak terlalu sakit hati seperti dulu. Kenapa? Keluarkan ilmu Anda semua. Ini rupa, benda, anicca. Memang epai, begitu ya? Memang bisa rusak, memang bisa berubah. Dan
kebahagiaan saya tidak semua bergantung pada materi. Saya punya kebahagiaan internal. Orang yang semakin tinggi kebahagiaan internal, semakin mudah melepas. Oleh karena itu, teruslah berpraktik Bapak Ibu, dana, sila, samadhi, panya. Senang mendengarkan dharma, mendiskusikan dharma, senang bermeditasi. Anumodana semuanya.